Mari kita mendengarkan bacaan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka ini pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat malam semua. Selamat malam, Romo. Kita akan merenungkan tema malam ini, kamu harus memberi mereka makan. Tema yang diambil dari bacaan kitab suci, bacaan Injil Matius yang baru saja kita dengar. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bacaan kitab suci tadi, ada banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Dan orang banyak itu selalu bersama-sama Yesus kemana saja dia pergi. Dan kita lihat bahwa mereka memburu dia, mereka mengejar dia. Kemanapun Yesus pergi, mereka tahu arahnya. Dan dalam Injil tadi mereka tahu bahwa Yesus bertolak ke tempat yang lain dan mereka mengambil jalan darat. Sehingga mereka selalu dapat bertemu dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan ada satu kalimat yang sangat penting dan merupakan inti dari Injil hari ini adalah, hatiku tergerak oleh belas kasihan karena mereka lelah dan tidak berdaya seperti domba yang tidak bergembala. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Mujizat itu terjadi karena kondisi masih batin Yesus sendiri. Kalau Yesus melihat orang banyak itu dan dia tidak mempunyai perasaan hati yang tergerak, dia mungkin tidak melakukan apa-apa untuk orang banyak itu. Tetapi hatinya melihat orang banyak itu dengan penuh belas kasih. Dia memandang orang banyak yang penuh kerahiman. Maka dia bisa melakukan hal besar untuk orang banyak yang selalu mengikuti kemana saja dia pergi. Mereka itu ada orang sakit, ada orang lumpuh, ada orang tuli, ada orang buta. Mungkin juga ada orang punya problem-problem besar dalam hidup mereka. Nah, kita melihat ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya bersama dengan orang banyak itu,
tempat itu bukan tempat yang gampang, mudah untuk mendapatkan makanan. Sehingga sulit juga untuk menolong orang sedang dalam kesulitan. Karena itu ada tantangan serius di situ. Kita lihat ada konflik sebenarnya. Ini menampilkan konflik serius antara Yesus dan murid-muridnya. Konflik antara compassion dan selfishness. Konflik antara bela rasa dengan perasaan ego, ingat diri. Ini yang ditunjukkan oleh bacaan hari ini. Bagaimana di hadapan orang banyak yang memburu Yesus dan sedang dalam situasi sulit, kelaparan, Yesus menaruh belas kasihan, sementara para muridnya itu melihat ke dalam diri sendiri, ego. Mereka bahkan menyuruh Yesus untuk mengusir orang itu pergi supaya bisa mencari makanan di desa-desa. Tapi penegasan Yesus kepada mereka, tidak perlu mereka ini pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus menuntut murid-murid mencari solusi cepat untuk melakukan intervensi di tengah situasi yang sulit. Karena itu dia perintahkan kepada murid-muridnya, tidak perlu mereka ini pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Dan apa yang terjadi? Dia mengambil 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dari tangan murid-muridnya. Dia mengucap berkat, dia membagi-bagi. Dan karena dia mempunyai bela rasa yang besar, mujizat Tuhan terjadi. 5.000 orang tidak termasuk perempuan dan anak-anak, makan dari roti, makan dari ikan yang satu dan sama, dan mereka semua kenyang. Kita mau melihat itu dalam konteks kita setiap hari. Kita lihat ini bela rasa Yesus, ya, compassion. Ada satu teks dalam kitab suci yang membantu kita untuk memahami apa itu bela rasa, apa itu compassion. Saya kira KAJ itu punya satu slogan yang sangat luas dan digemakan oleh Bapak Uskup Suharyo, mengajak umat KAJ untuk berbela rasa. Nah, saya ingin menghadirkan makna bela rasa itu melalui kisah dari Good Samaritan. Apa artinya bela rasa? Saya ingin kita membaca teks ini ya. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat teks ini ya. Kalimat itu selalu mulai dengan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sama seperti ketika Yesus di hadapan 5.000 orang yang kelaparan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, compassion itu tidak berhenti di tergerak hati oleh belas kasihan. Teks ini saya selalu hadirkan karena teks ini menunjukkan sesudah tergerak hati, ada 8 kata kerja yang mengikuti. 8 kata kerja yang menunjukkan bagaimana bela rasa itu bekerja. Coba kita lihat. Dia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Menyirami dengan minyak dan anggur. Menaikkan orang itu ke atas kuda tunggangannya. Membawa ke tempat penginapan dan merawat. Dinar. Lalu menggantinya waktu dia kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat bagaimana compassion, bagaimana bela rasa itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar rasa haru, tapi bagaimana action, tindakan langsung, melakukan sesuatu secara langsung sehingga kita bisa memberi solusi, kita dapat ikut membantu menyelesaikan masalah orang yang sedang menghadapi kesulitan. Itu bela rasa, itu kerahiman ilahi yang Yesus tunjukkan. Yesus mau kita lakukan itu juga dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saya sebelum kita masuk ke renungan lebih jauh, saya ingin kita melihat potret buram kemanusiaan di sekitar kita. Ada banyak sekali orang dengan situasi-situasi sulit, terutama kesulitan ekonomi yang ada dalam kehidupan kita setiap hari.
Dan kita selalu menemukan gap yang luar biasa dalam hidup kita. Ini saya ambil dari data, ini potret dari penduduk dunia. Tapi sedikit banyak itu menunjukkan juga apa yang terjadi di Indonesia. Ada 1,5 miliar penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari $1. Ya kalau $1 sekarang 15.000, banyak dari antara kita mungkin satu hari bisa menghasilkan sekian. Atau karena ya kita sudah lumayan mapan, aset bekerja untuk kita. Tapi Bapak Ibu coba lihat di sekeliling. Ada orang bahkan dalam satu hari tidak bisa menghasilkan 15.000. Saya kalau tinggal di Samadhi, keluar dari Samadhi saja, saya sudah lihat lalu lintas orang dengan karung, mereka mencari botol-botol, bahkan kadang-kadang sampai tidak menemukan juga botol. Dan saya bertanya-tanya dalam hati, berapa mereka menghasilkan ini dalam hidupnya, dalam satu hari. Dengan botol-botol, dengan kertas-kertas yang mereka kumpulkan, kira-kira berapa mereka bisa hasilkan itu untuk hidup mereka. Dan apakah itu cukup? Kita baru bicara tentang apakah mereka cukup makan, apakah mereka cukup minum. Tapi kalau kita nonton ya kayak di TikTok atau di YouTube, ada orang yang melakukan itu demi orang lain di belakangnya. Ada ibu yang sedang sakit, tergolek lemas, pagi, siang, malam tidak makan. Ada kakak yang harus keluar dari rumah melakukan semua ini untuk adiknya yang mungkin tidak sekolah, 2 atau 3 orang tunggu di gubuk, reot, atau di bawah jembatan. Bagaimana itu orang-orang itu bisa? Kita bisa saja mengatakan bahwa itu kesalahan mereka karena kemalasan atau karena struktur yang ekonomi yang tidak seimbang, tidak seadil, sehingga kita menemukan orang-orang seperti itu. Tapi fakta di depan mata kita itu adalah bahwa banyak orang hidup dengan tidak nyaman, hidup di daerah-daerah yang berbahaya. Coba kita lihat anak-anak ini. Ada banyak sekali orang tinggal di rel kereta api, bertaruh nyawa. Mereka mengais sampah, itu kotoran, itu penyakit, itu bakteri, itu virus, segala sesuatu ada di situ, dan mereka ada di daerah-daerah zona-zona yang sama sekali tidak nyaman untuk kehidupan manusia modern. Dan kita lihat bagaimana itu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Lalu ada juga ini seperti yang saya katakan tadi, ada anak yang tidak sekolah, tidak bekerja untuk sesuatu yang mereka perjuangkan, untuk beban yang datang ke atas mereka bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya, dan mereka harus melakukan itu, mereka harus kerjakan itu. Dan saya kira di Jakarta kita melihat, di Jakarta dan di kota-kota besar, Bapak Ibu yang ada di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, yang mengikuti Zoom ini, bisa lihat bagaimana itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada anak-anak dengan nasib yang tidak beruntung seperti ini. Ya. Lalu ada 11 juta bayi gizi buruk meninggal tiap hari. Di mana-mana ada anak-anak yang lahir dengan keadaan seperti ini, dengan penderitaan luar biasa. Ada anak-anak lain tumbuh sehat, punya waktu untuk bergembira di masa kecil. Tapi ada anak-anak yang bertaruh nyawa di saat-saat ketika mereka sebetulnya harus mengalami kegembiraan karena kehadiran di tengah dunia ini diterima sebagai satu rahmat, tapi mereka bertaruh dengan hal-hal seperti ini. Nah, ada juga orang yang hidup dengan ya, lebih dari 1 miliar orang tidak bisa mendapatkan air minum bersih. Sementara di mana-mana orang berkelimpahan air, ada di tempat-tempat tertentu ada kesulitan air. Ya, saya bicara macam di kampung saya. Sejak kampung itu ada, tidak ada air. Jadi banyak sekali orang tiap hari harus antri seperti ini, membeli. Jadi bagaimana sekarang apalagi dengan beras harga 15.000, mereka mau beli beras atau mereka mau beli air. Dan itu tidak hanya di tempat saya, di mana-mana di belahan bumi ini termasuk di Indonesia, ada orang untuk minum saja itu berjuang secara luar biasa. Dengan penuh pengorbanan mereka harus mendapatkan semuanya. Nah,
kita juga melihat ada gap ya, ada ketidakadilan sosial, ada jarak yang begitu jauh. Ada anak-anak yang kesulitan makan atau makan pun berebutan, sementara ada orang makanan sisa begitu masih layak makanan tapi harus menjadi terbuang. Ada orang susah mendapat minuman, sementara di mana-mana keran bocor, di mana-mana pipa-pipa air terbuang. Jadi kita merasakan ada ketidakadilan. Ada di mana ada orang hidup begitu beruntung sampai segala sesuatu itu berkelebihan, berkelimpahan, sampai ada orang lain yang juga mengalami kesulitan, mengalami nasib tidak beruntung. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini atau punya pengalaman ini. Ya. Ada orang punya rumah mewah sekali, sementara ada gubuk reot di samping. Ada anak-anak kesulitan makan, tapi ada ternak yang makannya mewah. Ya, kita tentu tidak bisa menyalahkan kondisi ini sebagai apa ya, kesalahan kita masing-masing. Tapi memang situasi negara, situasi bangsa dengan keadilan, suasana ketidakadilan seperti ini yang membuat ada banyak sekali ketidakadilan terjadi dalam hidup kita. Dan kita menyaksikan fakta-fakta miris langsung di depan mata kita. Setiap hari kita lihat ini. Dan kita selalu dipanggil Yesus untuk menunjukkan bela rasa, menunjukkan hati kita yang penuh kerahiman. Mungkin Bapak Ibu atau pernah mengikuti sesi saya pernah menampilkan ini ya. Ada satu ironi yang sangat tajam ya. Ini foto ini terjadi di Sudan, Afrika Utara, diambil pada Maret tahun 1993. Dan foto ini memenangkan Pulitzer Prize tahun 1994. 1 tahun sesudah foto ini beredar. Bapak Ibu bisa melihat di dalam gambar ini, ada seorang gadis yang menangis kelaparan di Sudan. Dan dia sedang merangkak menuju kamp pengungsian PBB yang berjarak 1 kilometer. Anak kecil ini tidak punya pakaian, kurus, dengan tulang menonjol di mana-mana. Lalu di belakang dia ada seekor burung pemakan bangkai yang sudah mencium aroma kematian gadis kecil ini. Nah, ketika ini terjadi, ada seorang jurnalis namanya Kevin Carter. Dia mendengar suara tangis bayi ini. Lalu dia sempat menunggu selama 20 menit. Dia tidak tega untuk mengambil foto anak ini saja. Dia sempat menunggu selama 20 menit supaya burung pemakan bangkai itu pergi. Supaya dia hanya mengambil potret anak ini saja. Tetapi dia akhirnya mengambil foto gadis itu karena burung itu tidak juga meninggalkan gadis ini. Tapi lihat apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Hanya beberapa waktu sesudah, 3 bulan sesudah gambar ini beredar, Kevin Carter bunuh diri. Pemenang dari Pulitzer Prize ini bunuh diri. Karena dia tidak sanggup melihat ini. Dia bayangkan anak-anaknya di rumah. Hidup dengan begitu baik, terjamin. Sementara ada anak-anak di belahan bumi yang lain. Hidup dalam keadaan seperti ini. Dia merasa bahwa dia tidak punya kekuatan untuk menolong. Dia punya halang untuk bisa membantu, maka karena itu dia melakukan bunuh diri pada bulan Juli tanggal 27 Juli 1994. Dia melakukan bunuh diri karena depresi. Dia stres dengan melihat ketidakadilan sosial yang terjadi di depan matanya sendiri. Nah, dengan latar belakang ini, potret buram yang saya gambarkan secara sekilas tadi, ada orang mengais rezeki di tong sampah, mengumpulkan plastik-plastik bekas, makan dari makanan sisa. Lalu ada orang yang seperti tadi saya gambarkan, Kevin Carter sampai bunuh diri. Dengan inspirasi Injil yang kita dengar tadi ya. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu para murid ingin mengusir orang-orang itu. Tapi Yesus menyuruh mereka, kamu harus memberi mereka makan. Sekarang pertanyaan kita, bagaimana bela rasa kita? Bela rasa kita. Orang bilang
ketika Anda melihat bahwa seseorang membutuhkan pertolongan atau terluka, dan Anda ingin untuk membantu mereka, pada saat itu, langsung ketika itu, Anda sebetulnya sedang menunjukkan compassion, bela rasa. Coba Bapak Ibu cek, jangan dulu tindakannya, rasa saja dulu. Kalau misalnya kita lihat orang lain dalam situasi miris lalu kita tidak ada rasa seperti itu warning buat kita bahwa kita tidak punya bela rasa. Tapi kalau kita lihat ada sesuatu yang tidak beres, kita lihat ada seseorang yang membutuhkan pertolongan atau terluka, dan ada dalam hati kita itu gerakan, ada dalam hati kita itu semangat, rasa untuk menolong, pada saat itu kita sebetulnya punya bela rasa. Kita bisa ukur, adakah tidak bela rasa itu dalam hidup saya. Belum dalam arti tindakan, cukup rasa saja. Sudah ada atau belum itu dalam hidup kita setiap hari. Ini dia tunjuk tentang bagaimana perilaku dari bela rasa. Bela rasa itu tidak berarti menganggap rendah orang lain atau kasihan melihat mereka dalam kesusahan, dalam kemalangan. Tetapi bela rasa itu berbasis respect. Kita berdiskusi tentang hidup yang adil. Kita belajar satu dari yang lain. Dan kita berjuang bersama-sama untuk mengubah kehidupan. Itu bela rasa. Jadi ini semangat yang perlu kita tumbuhkan dalam hidup kita sebagai orang Katolik. Sebagai orang-orang yang selalu terinspirasi oleh bela rasa Yesus. Bela rasa itu tidak sama dengan menganggap rendah orang lain. Tidak sama dengan hanya sekadar menunjukkan rasa kasihan terhadap mereka yang sedang berkesusahan. Tetapi respect terhadap orang-orang susah. Kita memikirkan tentang kehidupan yang adil. Kita belajar dari kehidupan mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dan kita berjuang bersama mereka untuk keluar dari masalah, dari persoalan. Itu bela rasa. Nah, Paus Yohanes Paulus II dalam Rerum Novarum itu mengingatkan kita semua orang Katolik. Dia katakan, kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Bangun kesejahteraan bersama. Ini panggilan kita. Kita tidak bisa hanya merasa bahwa kita hidup kita berkecukupan, kita tidak ada masalah ekonomi, tidak ada masalah pendidikan anak-anak, tidak ada masalah apapun. Tetapi kita memiliki tanggung jawab sosial. Kita diciptakan bersama dengan orang-orang lain. Tuhan sengaja menempatkan di sekitar kita. Sebenarnya Tuhan memberi kita kesempatan untuk melakukan kebaikan. Tuhan memberi kita kesempatan untuk menyiapkan masa depan kita sesudah kehidupan dunia ini. Karena itu, kesejahteraan umum, kesejahteraan saudara-saudara sekitar kita harus juga menjadi kesejahteraan kita. Orang bilang, duka mereka harus menjadi duka kita juga. Penderitaan mereka harus menjadi penderitaan kita juga. Air mata mereka harus menjadi air mata kita juga. Itu bela rasa. Itu compassion. Ya. Nah, kita punya ajaran sosial gereja yang sangat menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat itu gambar yang sangat menarik, gambar yang penuh kritik, gambar yang penuh tapi ada inspirasi penting di situ. Ada gereja kita mengajarkan tentang hak milik dan kekayaan. Ya. Ajaran sosial gereja dalam Quadragesimo Anno, artikel 45-51, itu mengajarkan begini. Hak milik dan kekayaan orang per orang hendaknya dimanfaatkan sedemikian rupa sambil memperhatikan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang Paus Yohanes Paulus II katakan tadi, itu ditekankan di sini. Hak milik dan kekayaan orang per orang hendaknya dimanfaatkan sedemikian rupa sambil memperhatikan tanggung jawab sosial.
Quodressimo Anno menegaskan ekstrim individualisme atau penyangkalan aspek sosial dari kepemilikan maupun ekstrim kolektivisme, penolakan terhadap kepemilikan individu tidak dibenarkan oleh ajaran sosial gereja. Gereja Katolik menganjurkan kita bahwa kelebihan kekayaan hendaknya dipergunakan untuk karya cinta kasih. Ya. Kita hidup berkecukupan, tetapi akan lebih baik lagi kalau melalui kebercukupan itu kita juga memandang sekeliling kita. Mari kita lakukan hal yang memperlihatkan bela rasa yang Yesus sudah tunjukkan, dan kita lanjutkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita melakukannya? Ini semuanya ada di dalam KAJ, bantuan bencana. Saya sedang kebetul memang disertasi saya itu tentang soft movement gerakan sosial politik Keuskupan Agung Jakarta. Salah satunya itu mengamalkan Pancasila yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana KAJ itu luar biasa. Ketika misalnya ada bencana, ada banjir, ada kebakaran, itu bantuan-bantuan spontan itu luar biasa KAJ. Tetapi ada satu kritik di dalamnya. Kita kuat dalam karitatif, dalam hal-hal spontan, tapi belum cukup kuat dalam pemberdayaan. Membuat orang susah itu menjadi mandiri, membantu orang yang keluar dari persoalan. Kita baru bisa sampai ke sudah banyak melakukan, tapi tidak sekuat ketika misalnya ada isu bencana. Itu miliaran bantuan dalam sekejap bisa datang. Tapi ada orang misalnya yang sekarang Romo Yus dan kelompok di Samadhi sedang lakukan, bagaimana mereka mengumpulkan orang-orang susah, tapi yang punya itikad untuk berubah. Mereka dilatih, mereka disiapkan keterampilan, mereka diberi modal, dan mudah-mudahan satu saat hidup mereka berubah. Mereka tidak lagi tergantung pada bantuan yang sesaat, yang spontanitas. Lalu ada celengan Yesus Tunawisma. Itu juga satu hal yang sangat bagus dilakukan di Jakarta. Program Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Itu menunjukkan bagaimana solidaritas dengan anak-anak dari keluarga-keluarga yang kurang mampu. Atau crowdfunding yang dibuat oleh Romo Yus melalui OKS. Itu luar biasa. Saya kira saya ikuti selama saya ada di Samadhi, itu 5 kali itu gereja-gereja di KAJ yang sedang membangun itu bisa mendapatkan di atas 2 miliar lebih. Yang terbesar itu saya kira paroki Bintaro mendapatkan 2,8 miliar. Itu luar biasa. Dan Bapak Ibu lihat, saya itu kagum dengan bela rasa solidaritas yang disampaikan secara online. Karena umumnya orang itu akan memberi atau lebih tergerak kalau melihat langsung atau memberi secara langsung dari tangan ke tangan. Tapi melalui online itu bela rasa diberikan melalui tangan tersembunyi. Saya bisa katakan crowdfunding itu Samadhi itu sebenarnya memberi tangan, apa yang diberi oleh tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kiri. Bagaimana orang Jakarta, dan saya kira itu netizen Samadhi dari berbagai tempat, itu tidak lagi peduli orang tahu atau tidak tahu. Yang penting saya menyumbang. Dan hasilnya setiap kali penggalangan dana itu di atas 2 miliar. Itu luar biasa. Lalu program bedah rumah. Nah saya pikir ya, mungkin Bapak Ibu yang ikut Zoom ini bekerja di perusahaan-perusahaan yang punya akses ke CSR. Mungkin itu juga baik untuk memperhatikan tidak saja membangun bangunan fisik, tapi juga bagaimana mengubah hidup orang susah, pemberdayaan ekonomi sehingga mereka tidak lagi tergantung pada bantuan-bantuan, tapi mereka berdiri sendiri dengan kekuatan ekonomi agar mereka menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Mereka merasa hidup mereka itu berarti melalui kehidupan yang lebih baik. Ini saya kira banyak sekali cara yang tersedia untuk kita ketika misalnya kita bisa. Kadang-kadang ada orang Jakarta ya, saya waktu tinggal di Jakarta baru saya tahu
melalui Romo Yus. Apa ya? Banyak sekali orang yang sebenarnya mau membantu tetapi tidak tahu kemana. Dan kadang-kadang mereka merasa, mau kami sering ditipu. Ya, itulah pengalaman-pengalaman yang mungkin ada orang sudah sampai di level tergerak hati oleh belas kasihan, tapi karena pengalaman ditipu, pengalaman tidak dipertanggungjawabkan dengan baik, akhirnya mereka berhenti memberi bantuan. Tapi barangkali mungkin baik kalau kita menemukan cara-cara atau channel-channel yang bisa membuat kita bisa mengulurkan tangan untuk bantu saudara-saudara kita. Hati-hati dengan apa yang saya sebut sebagai kebaikan robotik. Kebaikan yang bersifat kompulsif. Kita merasa harus. Kapan itu terjadi? Itu kadang-kadang ketika mungkin kita punya hak, Romo terpental ya. halo, Ya, Romo terpental ya. Halo. Halo udah bisa Romo, sambung lagi? mungkin Romo perlu dikasih jadi Iya, co-host Romo. lagi, Pak. Saya dengar, Romo. Ya? Dengar saya, Romo. Oh Bapak ya, Ibu oke. semua dengar ya? Dengar. Ya, Romo, silakan Lanjut, Oh, ya. dilanjut. Romo. Dengar. Oke, baik. Iya, ketika misalnya kita tidak ada keikhlasan untuk membantu ya. Lalu ketika misalnya ada orang datang mengajak kita, lalu sebenarnya dari dalam hati kita tidak mau. Tapi karena teman kita atau karena ada orang yang kita rasa hormat lalu meminta kita, lalu kita terpaksa memberi. Itu saya bilang kebaikan robotik ya. Kalau kita ada di level itu, maka kebaikan kita sebenarnya sedang mengalami degradasi. Kebaikan bersifat mekanis, otomatis tanpa kebebasan. Kita memberi tanpa kebebasan kita, tapi kita merasa terintimidasi oleh sahabat kita yang karena dia akrab dengan kita, dia mau peduli dengan orang, kita terpaksa ikut. Bukan karena kita sendiri mau menolong, tapi karena sahabat kita segan, hormat, takut kepada sahabat kita, bukan kepada orang yang mau kita tolong. Itu juga mesti kita cek dalam hidup kita. Apakah ada kadang-kadang kita merasa seperti itu? Kalau misalnya ada hati kita sedang begitu, mungkin kita perlu urungkan diri, lebih baik tidak memberi daripada kita memberi dengan hati yang tidak ikhlas. Lalu ada juga orang bilang Good Samaritan Syndrome. Ya. Kalau sindrom itu sesuatu yang negatif. Dalam istilahnya itu kalau Good Samaritan dipakai untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan itu Florence Nightingale Syndrome. Itu bagaimana orang menciptakan Samaritan image demi keuntungan diri. Itu kalau kita lihat di musim-musim pilkada, pileg, pilpres, itu Good Samaritan dan Florence Nightingale itu ada di mana-mana. Orang memberi sesuatu demi electoral effect. Memberi supaya dia dipilih. Memberi supaya ada suara untuk dia. Atau sekarang ini demi konten ya, kita lihat di YouTube ada orang membagi uang di mana-mana tapi ada kamera menyoroti. Lalu ribuan jutaan likers, followers dan subscribers. Kita sebenarnya sedang tidak tulus. Kita sedang membangun Good Samaritan image. Kita gunakan mata kekayaan uang untuk bukan untuk kepentingan cinta kasih, kepentingan bela rasa, tapi untuk kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri. Pengarang besar Rusia, dia bilang begini, kalau ada orang bertanya siapa itu Tuhan, beri dia seketul roti dan katakan, ini dia. Jadi lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak perlu ada dalam teori-teori. Tuhan tidak perlu terlalu banyak dijelaskan.
Tuhan harus ada dalam aksi roti dan katakan, ini dia. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika kita orang Katolik, kita yang selalu merasa diri aktif, merasa diri dekat dengan Tuhan. Ketika mereka lihat kita ulurkan tangan, memberi mereka roti, memberi mereka apa saja yang mereka butuhkan, bisa menyelesaikan soal mereka. Mereka bisa melihat melalui kita kehadiran Tuhan. Mereka bisa melihat kita sebagai Tuhan yang hadir, yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Santa Maria, Mother Teresa dari Calcutta, saya kira kata-katanya sangat indah. Dia bilang menjadi orang yang tidak diinginkan, menjadi orang yang tidak dikasihi, tidak dipedulikan. Menurut dia, itu merupakan rasa lapar yang besar, lebih besar daripada orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan. Jadi ketika kita misalnya bantuan itu tidak harus harta, materi. Perhatian kita itu juga bantuan yang luar biasa besar. Dan kita bisa menunjukkan bela rasa, menyelamatkan orang. Saya pernah punya pengalaman ya. Ada satu anak muda di paroki dulu saya bertugas. Satu saat dia datang kepada saya, anak SMA, perempuan. Dia datang, Romo, terima kasih banyak. Saya bilang, kenapa Nona? Tiba-tiba datang mengucapkan terima kasih. Dia bilang, lewat 1 bulan lalu dengan motor depan saya. Romo Ya, Romo sebenarnya terpental lagi ya. Iya, Romo nggak ada nih, terpental. keluar Ada. lagi ya? Ada Romo. Oh, Iya, sudah. sempat terputus Romo. Ya. Jadi Ya. sebetulnya ya, kasih kebaikan yang kita tunjukkan itu kadang-kadang kita tidak tahu, tapi ada orang lain mengalami keselamatan melalui apa yang kita. Atau Bapak Ibu pernah tidak? Ada orang tiba-tiba bilang, untung dulu kamu bilang begini, sehingga saya jadinya begini. Kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata kepada seseorang di saat yang persis sesuai dengan situasi yang dia perlukan. Sehingga kata-kata itu mungkin kita sampaikan begitu saja, tapi bagi dia itu menyelamatkan. Bagi dia itu berkat luar biasa. Itu saya sering sekali mengatakan, mendengar, untung dulu Romo omong begini. Padahal saya sudah lupa, saya tidak tahu dan apa yang saya katakan itu, saya pikir bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi dia yang sedang dalam situasi sulit, dia menerima itu sebagai satu kata-kata menyelamatkan dia. Jadi saya kira itu Mother Teresa, dia bilang tidak hanya soal makanan, uang, harta, tapi perhatian kita juga bisa membuat orang itu bisa keluar dari situasi sulit. Dan Paus Fransiskus, Paus kita, gereja hadir sebagai rumah sakit di medan tempur. Jadi Paus merefleksikan bahwa dunia ini yang kita hidupi setiap saat ini dengan banyak sekali orang sakit, banyak sekali orang banyak sekali orang terluka parah, karena keluarga-keluarga yang terluka, dia melihat itu sebagai satu medan tempur. Dan Paus Fransiskus mendorong gereja untuk hadir sebagai rumah sakit di medan tempur. Dia katakan, saya melihat gereja sebagai satu rumah sakit di medan tempur. Tidak ada gunanya sama sekali untuk bertanya kepada seseorang terluka parah tentang kadar kolesterol, tentang kadar gula darah. Dia bilang, kamu harus segera menyembuhkan lukanya
Sesudah itu baru omong-omong yang lain. Sesudah itu baru ngobrol tentang hal lain. Tapi yang pertama adalah tindakan nyata. Datang langsung memberikan bantuan agar orang keluar dari persoalan. Jadi bagi panggilan kita, Paus Fransiskus mengajak kita untuk hadir sebagai rumah sakit di medan tempur. Apalagi Bapak Ibu di kota-kota besar. Itu betul, Jakarta, Surabaya, Bandung, semua itu semacam medan tempur. Banyak orang terluka, banyak orang kalah, banyak orang terpental. Dan bagaimana kita hadir sebagai rumah sakit yang bisa menyembuhkan. Dan ini Dalai Lama, dia punya kata-kata juga sangat bagus. Jika Anda ingin orang lain berbahagia, praktekkan bela rasa. Jika engkau ingin bahagia, praktek bela rasa. Jadi ini, bela rasa itu sesuatu yang bisa membuat orang lain bahagia, tapi terutama membuat kita sendiri bahagia. Kita sendiri hidup yang penuh sukacita. Sekian dan terima kasih. Terima Ibu kasih. sekalian, saya kira hanya ini saja yang... Halo? Ya. Terima kasih banyak Romo Wilfred. Luar biasa. Iya. Mengingatkan kami untuk menjadi jangan tangan Tuhan Yesus. Romo, terima kasih banyak. Mungkin ada beberapa yang mau bertanya. Tadi ada satu yang sudah bertanya. Sebentar saya bacakan. Oh, dari Ibu Ana. Apakah ada perbedaan antara bela rasa dengan karya belas kasih? Terkadang kita banyak melihat namun hanya sekedar tahu saja, tetapi tidak melakukan suatu apapun untuk merubah situasi tersebut. Alangkah baiknya jika setiap umat manusia, khususnya orang beriman yang juga punya kemampuan lebih untuk menolong, memberikan bantuan terhadap sesamanya. Apakah ada cara yang efektif untuk menggerakkan hati dan pikiran setiap individu demi kepentingan sesama? Terima kasih. Pertanyaannya itu, Romo. Silakan. Pertanyaannya bagaimana ini? Oh, yang tadi saya bacakan. Jadi apakah ada perbedaan antara bela rasa dan karya belas kasih? Satu. Terus apakah ada cara yang efektif untuk menggerakkan hati dan pikiran setiap individu demi kepentingan sesama? Itu pertanyaannya, Romo. Kalau bela rasa dan belas kasih, mungkin kata yang lebih itu dalam bahasa Inggris ya, mercy dengan compassion. Kalau mercy itu untuk terhadap orang yang bersalah, kita memaafkan, kita mengampuni, kita berbelas kasih kepada orang bersalah. Tapi compassion itu bela rasa kepada orang berkekurangan, orang yang sedang mengalami situasi sulit. Dan kalau mercy itu diatasi dengan memberi maaf. Tetapi bela rasa hanya bisa ditunjukkan seperti Good Samaritan tadi. Harus ada langkah konkret. Harus sampai kepada melakukan. Harus sampai kepada yang Paus terakhir tadi katakan, harus sampai kepada menyembuhkan luka orang itu. Jadi di situ. Yang pertama itu dari segi istilah. Mungkin sedangkan compassion itu belas kasih kepada orang yang berkekurangan. Terhadap mercy, dalam konteks mercy, hanya yang bisa kita lakukan adalah mengampuni, memaafkan. Tetapi dalam compassion, langkah konkretnya adalah berbuat kasih, melakukan kasih secara nyata, secara konkret. Itu biar, atau dengan sekarang ketika orang tidak punya waktu untuk mendengarkan orang lain, kita punya waktu untuk mendengarkan orang lain, atau secara material kita memberi orang yang sedang dalam kesulitan. Saya kira itu. Maaf, Romo. Kalau karya belas kasih itu kan berarti dia sudah melakukan suatu karya belas kasih. Mungkin maksudnya mercy itu hanya merasa kasih saja. Ya, belum tindakan. Jadi beda dengan compassion. Tapi secara istilah mercy itu untuk orang yang bersalah kepada kita. Belas kasih untuk konteksnya orang yang melakukan kesalahan.
Kompassion itu belas kasih kita ke orang-orang yang terluka. Itu bedanya. Oh, oke. Kelihatannya mirip-mirip ya, Romo ya. Iya, dua kata yang mirip tapi dalam ininya berbeda. Satu itu untuk orang yang bersalah, misalnya dia menceritakan nama buruk kita, itu belas kasih kepada orang seperti itu. Sedangkan compassion itu kepada orang yang kesulitan, kekurangan secara ekonomi. Ya, puji Tuhan, Romo, dalam grup Kerahiman Ilahi ini kami juga sering melakukan kayak seperti menolong yang berkebutuhan, misalnya kita membagikan nasi bungkus, atau kita juga menyumbangkan rosario ke pedalaman seperti itu. Juga kami ikut yang San Egidio, tapi ya pasti masih banyak yang perlu dibantu ya, Romo ya. Saya Ya, rasa mungkin awal-awal bisa dengan mulai dari diri kita sendiri ya, Romo, misalnya menggunakan air secukupnya, listrik secukupnya, waktu pesta nah misalnya ambil. itu ya persis itu yang tadi saya tunjuk melalui gambar itu. Ketika Ya, misalnya kita solidaritas kita juga tunjukkan dengan hidup secara pas-pas, maksudnya tidak membuang apa yang orang lain tidak dapat, kita terbuang-buang. Itu juga secara, setuju, iya. Ketika setuju. misalnya kita tidak matikan keran, itu juga kita tidak bela rasa. Kita membiarkan air keluar begitu saja, sementara di belahan dunia yang lain orang lain tidak mendapatkan air untuk minum. Ya. Betul Kita sekali. misalnya sekarang macam beberapa restoran ya, misalnya dia kayak kita makan puas, tapi kalau sisa bayar. Itu untuk dia secara bisnis memang begitu, tapi kita yang makan mengartikan itu bahwa saya tidak boleh membuang-buang makanan. Jadi pesan makanan sesuai dengan saya mampu makan sehingga tidak terbuang. Iya, Maksud dari restoran itu tentu bukan bela rasa. Dia tidak mau makanan dia terbuang-buang, tapi kita yang menikmati kita tahu bahwa oh ini maksudnya supaya tidak menjadi sampah ketika saya sudah memesan, sudah ada di piring saya lalu tidak saya makan. Saya ya, kira itu banyak restoran sudah mulai menerapkan itu. ya, ya, itu baik sekali. Jadi supaya orang makan secukupnya ya, seperti Paus Ya. Francis. Kak, Kalau kita kak, harus makan makanan, kak, kita ya, ya ada misalnya saya punya contoh langsung. Ketika saya tinggal di Samadhi, itu makanan terbuang-buang. Maksudnya karena kasih sayang umat kepada romo-romo di Samadhi itu kan begitu hebat ya. Di Samadhi sendiri menyiapkan makanan, sementara semua romo yang misalnya diundang pergi makan pulang bawa dengan imbau itu, saya tahu bahwa makanan itu akan beri. Maka mulai dari depan security saya sudah bagi makanan itu, saya sudah kasih, saya tidak bawa lagi ke kamar makan karena di sana juga makanan sudah berlimpah. Jadi kita menghindari jangan sampai makan itu rusak. Kebaikan orang mereka sangka semua itu romo makan semua. Ternyata romonya juga tidak makan atau ada makanan lain lagi di situ. Lebih baik membagi kepada orang-orang sehingga tidak sampai busuk. Atau kita bisa ngecek di kulkas kita. Ada banyak sekali orang susah lalu lalang di depan kita. Padahal kulkas kita itu membusuk dari waktu ke waktu. Itu kesempatan sebenarnya, kesempatan kita untuk membersihkan kulkas, tapi kita menolong orang lain yang ada di itu, hal-hal praktis yang sebenarnya bisa kita tidak mesti besar-besar. Coba Ibu cek, kadang-kadang itu ada kue yang sudah terlalu lama, ada misalnya mie yang disimpan di situ kita beli lalu kan terlalu lama kita sendiri tidak makan. Itu kan sebenarnya kita membuang kesempatan untuk bisa berbela rasa. Padahal ada sarana, ada fasilitas yang bisa membawa kita berbela rasa, tapi mungkin kita kurang sadar. Hal kecil sekali, tapi besar akibatnya. Seperti itu. betul, betul, betul sekali. Ayo teman-teman, buka kulkas, ya. Coba Iya, kita jangan sampai sudah jadi terbuang. Jadi masih layak dimakan, kita bisa bagikan kalau kita tidak makan. Ya, ya itu baik sekali. Jadi setiap hari
semoga kita selalu diingatkan untuk berbagi ya Romo ya, kalau ada makanan lebih kita bagi Ya, seperti itu. saya kira itu mungkin tidak harus makan lebih, tapi makan mengantisipasi jangan sampai rusak. Kita juga perlu, tapi mungkin karena kita tidak punya kesempatan untuk makan, lalu kadaluarsa. Padahal dengan itu sebenarnya kita bisa berbela rasa. Tidak Setuju. membeli yang baru, tapi yang ada sambil tidak menghindari rusak makanan, tapi juga bisa menolong orang lain. Betul, betul. Betul, Romo. Ya. Yang sering terjadi juga ini, Romo, tisu. Ya, ya. Orang yang ambil tisu sekali banyak begitu. Saya selalu itu dari berapa batang pohon ditebang. Saya bilang ambil satu cukup. Iya, iya. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kelihatannya cukup jelas nih, Romo. Ya, ya. Terima kasih. Romo, saya boleh tanya Bu Hilda? Oke, silakan. Boleh. Sil. Romo kalau agak sedikit maksa gitu menolong seseorang itu boleh nggak Romo? Contoh ya Romo. Kenapa? Agak Ya. sedikit maksa gitu untuk menolong seseorang itu baik tidak Romo? Contoh ya Romo, misalnya Maksudnya, ya contoh. ya contohnya misalnya kan seringkali kalau kita sedang berjalan kaki kan ketemu orang yang seperti depresi atau ya orang gila atau apa itu kan Romo. Nah kan seringkali kan orang banyak takut ya. Ya. Nah jadi kadang saya dan suami kita suka iseng Romo. Kalau misalnya kami mau janji sama orang tapi masih ada sisa waktu gitu, kami beli nasi bungkus itu beberapa, terus kami datengin orang-orang seperti itu, terus kami ajak dia berdoa. Saya tanya, kamu ya terima kasih gitu, tunggu sebelum makan doa ya gitu. Tuhan ini gitu. Itu kan seperti memaksakan Romo. Dia kaget, kenapa harus berdoa? Ya karena ada Tuhan, kamu tahu nggak ada Tuhan gitu. Jadi mereka suka kayak bingung, tapi kan bagi saya itu seperti sedikit memaksa. Tapi ya tujuannya supaya dia kehidupannya lebih baik. Gitu. Karena kebetulan ya, seringkali beberapa kali itu ketika sudah diajak berdoa, dia menjadi hidupnya lebih baik. Tapi itu kan sedikit memaksa sih Romo. Cuma saya suka berpikir itu boleh nggak ya gitu, sopan nggak ya gitu. Itu sih Romo. Ya. Saya kira itu sesuatu yang baik. Bapak Ibu jangan salah ya. Ada orang sedemikian susahnya sampai dia merasa tidak ada Tuhan. Ada misalnya ya, Bapak Ibu di Jakarta atau di mana saja, kita yang ada di kelas mapan ya, kita itu tidak ada perjuangan terlalu hebat untuk bisa mendapatkan makanan. Tapi ada orang lain berjuang luar biasa untuk bisa mendapatkan makanan. Sehingga kadang-kadang mereka sampai, untuk apa saya ke gereja? Saya ke gereja saya tidak dapat apa-apa, sementara saya ini susah untuk dapat makan. Memang tidak semua orang begitu, tapi satu hal tadi ya, memberi mereka sambil mengingatkan mereka bahwa ada Tuhan. Itu sesuatu saya kira tuh kalau kita bilang memaksa mungkin terlalu ekstrim, tapi mungkin dengan cara lain memperkenalkan mereka atau mengingatkan lagi mereka bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita dan hidup kita perlu dan itu saya pikir melakukan itu terus tidak apa-apa, sambil kita memberi sesuatu kepada mereka diingatkan bahwa oh ternyata Tuhan itu hadir dalam orang yang memberi saya ini. Orang ini juga bisa menunjukkan kepada saya Tuhan. Memaksa itu bagaimana ya? Kalau misalnya kita tidak ngapa-ngapain dia, lalu tiba-tiba kita tunjuk dia, kamu harus percaya Tuhan, itu mungkin memaksa. Tetapi kalau kita sambil berbuat baik, memperkenalkan dia Tuhan, mungkin lebih baik itu menginspirasi. Kata yang lebih tepat itu mungkin menginspirasi. Ya, kita menunjukkan kebaikan. Saya merasa ini di balik kebaikan ini ada Tuhan. Saya pikir mungkin begitu. Ya. Betul, setuju.
Apapun kita punya kewajiban untuk mengingatkan dia bahwa ada Tuhan. Sambil dia merasakan bahwa Tuhan itu hadir dalam diri orang yang di hadapan saya melakukan kebaikan kepada. Maka saya rasa lebih tepat itu menginspirasi, ya, menunjukkan kepada dia Tuhan. Ya, sebenarnya sih awalnya cuma jangan berterima kasih kepada kami gitu. Intinya sih Iya. kami sampaikan, ada Tuhan, kamu tahu nggak ada Tuhan gitu. Nanti kan dia Iya, kayak iya. seperti kaget ya. Tapi buat saya terus sambil doa kan, dalam hati kita doain Iya. Bapak kami atau apa gitu. Iya, iya. Semoga Tuhan bekerja. Kan yang bisa Iya. mengubah hidupnya dia dan Tuhan dia. Itu sih intinya, Iya. Romo. Iya, Oke, iya. Romo. Thank you, Romo. Sama-sama. Terima kasih. Iya, keep on doing it. Ada lagi, Romo? Ya, saya rasa di dunia ini sudah banyak sekali orang yang stres ya. Kalau kita bisa seperti Silva tuh bagus sekali. Bisa menyentuh langsung. Seperti itu. Iya. Ya, ada lagi teman-teman? Mungkin Romo mau nyanyi. Ada yang minta Romo nyanyi loh. Nyanyi suara putus-putus. Nanti minggu depan. Minggu depan Romo udah gak sama kita. Mumpung gak putus boleh nyanyi Romo. Lagu apa ya? Silahkan. Apa saja. Kita nyanyi sama-sama lagu El Shaddai ya. Oke. Sabar, saya cek liriknya dulu ya. Lirik lagu El Shaddai. Oke. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah berkuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Terima kasih. Terima kasih Romo Wilfred. Ada satu pertanyaan lagi tuh Romo. Oh ya, bagaimana? Rasa kita tapi ditanggapi seperti kristenisasi. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya ada satu apa ya? Kalau kita melihat fenomena sosial ya, fenomena itu ada semacam fobia terhadap kebaikan. Karena kalau kita mau lihat itu sebenarnya orang bilang apa ya? Apa yang kita biasa lakukan, ya, lalu kita menganggap orang lain itu sama seperti yang kita lakukan. Misalnya begini, ketika kita biasanya iri hati terhadap orang lain, lalu orang lain yang sebenarnya berbuat dengan tulus karena kita melihat dengan cara berpikir kita,
maka kita juga melihat bahwa orang lain juga iri hati, padahal sebenarnya tidak. Jadi kita misalnya melakukan sesuatu untuk kebaikan, tapi kebaikan yang punya untuk menarik orang kepada agama kita. Kita menyangka semua orang itu melakukan seperti kita, padahal orang lain itu melakukan dengan tulus karena dia memang menghayati ajaran agamanya tanpa ada ember-ember untuk mengkristenkan atau mengkatolikan orang. Tapi karena di hati kita selalu berpikir kalau saya lakukan pasti saya buat itu supaya orang lain mengikuti agama saya. Maka ketika orang lain melakukan itu kita sangka dia juga melakukan seperti intensi yang kita punya. Dan itu ada banyak sekali hal itu ada dalam pikiran banyak orang beragama. Sehingga hal-hal seperti itu ketika orang lain melakukan penuh dengan kecurigaan terhadap orang lain. Jadi kristenisasi itu sebenarnya pikiran dari orang yang merasa bahwa apa yang dia lakukan dilakukan juga oleh orang lain. Pada orang lain tidak melakukan itu, orang lain melakukan hanya karena memang ketulusan. Dan saya kira, saya pernah itu ya, saya kuliah di UI. Yang Katolik hanya saya, dan saya pastor. Semua mahasiswa lain itu Muslim. Mereka tidak mau dekat sama saya selama 1 bulan. Lalu tiba-tiba satu nona Muslim itu dia datang kepada saya. Dia bilang, "Pastor, bukannya kalian itu kalau yang suka memberi uang atau mie atau minyak kepada orang supaya orang bisa mengikuti agama kamu?" Lalu saya bilang, kalau ada seperti itu pasti bukan Katolik. Orang Katolik tidak pernah melakukan itu. Kalau kamu pernah mengikuti itu berarti bukan orang Katolik. Orang Katolik itu, kami orang mau masuk ke agama kami, seleksinya ketat sekali. Tidak asal begitu kamu mau langsung mau jadi Katolik. Karena kami tidak pernah pergi untuk mempengaruhi orang untuk masuk agama kami. Kalau kami menunjukkan jalan, kami melakukan sesuatu yang baik, lalu orang merasa bahwa agama ini baik, silakan. Tetapi dengan maksud untuk pergi mencari-cari orang dari rumah ke rumah, memberi bantuan untuk mengkristenkan, mengkatolikan orang, itu. Lalu akhirnya dia mau bercerita kepada saya, dia bilang, "Romo, ada 2 hal yang saya suka dari Katolik itu, sakramen pengakuan dan sakramen perkawinan." Dia bilang bagaimana orang Katolik itu bisa percaya pada pastornya seakan-akan pastor itu Tuhan. Karena orang Katolik tahu bahwa bukan pastor yang mengampuni dosa, bukan pastor yang mendengarkan dosa, tetapi pastor itu hanya sarana. Lalu yang kedua dia bilang, saya juga suka dengan sakramen perkawinan yang mengatakan bahwa 1 kali untuk selamanya. Jadi itu kadang-kadang juga mungkin karena kita tidak saling kenal ya, sehingga kecurigaan tinggi. Jadi di Indonesia ini, maka perlu sekali orang masih didorong untuk tinggal misalnya di perumahan-perumahan. Itu bagaimana orang tinggal dalam komunitas semajemuk, lebih mengenal, lebih saling mengenal sehingga kecurigaan itu hilang. Yang jadi itu tuh ketika kita dari lahir sampai dewasa tidak pernah bertemu dengan warna lain, tidak bertemu dengan agama lain, tidak tahu apa-apa, sehingga kecurigaan itu tinggi sekali. Tapi di komunitas yang orangnya cair, bisa bertemu, bisa ngobrol, bisa saling mengenal, kecurigaan itu sedikit terkikis, cukup banyak saya kira terkikis. Itu fanatisme itu muncul ketika kita tidak ada kontak sama sekali. Kita tidak mengenal orang lain, maka kita merasa bahwa hanya kita saja yang benar. Kitalah segala-galanya dalam hidup ini. Jadi itulah yang terjadi di negara kita itu seperti itu. Setiap kebaikan yang diberikan yang tulus dianggap sebagai upaya untuk menarik orang kepada agama tertentu. Begitu kira-kira saya bisa berikan. Ya. Baik, terima kasih Romo. Betul sekali. Yang pasti kita tetap berbuat baik ya Romo dengan tulus. Amin. Ya. Oh Yesus Maha Rahim, Kau andalanku. 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 Doa penutup dan berkat Romo. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk kesempatan merefleksikan semangat bela rasa yang Kau tunjukkan bagi kami. Dalam kehidupan setiap hari kami sering berjumpa dengan orang-orang dalam situasi-situasi yang membutuhkan bela rasa kami. Kami mohon tumbuhkan dalam hati kami, dalam diri kami semangat bela rasa, semangat saling berbagi. Letakkan dalam hati kami, dalam mulut kami, dalam lidah kami, dalam tangan kami. Apa-apa yang dapat kami katakan untuk membantu saudara-saudara kami keluar dari kesulitannya. Dan semoga kami Kau beri rezeki untuk bisa membantu saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan. Kini kami akan beristirahat malam ini, berkatilah kami ya Tuhan. Semoga kami dapat beristirahat dengan damai. Dan besok kami boleh bangun kembali dengan sehat. Agar boleh melanjutkan tugas dan pekerjaan kami. Memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan istirahat malam kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.